Adik-adikku sekalian, ya, yang selalu mengeluh dengan pekerjaanmu. Hah? Kau dengar baik-baik. Kau mau cepat kaya? Mau? Jual jantungmu. Oh, di Hong Kong jantung bisa dihargai 5 miliar uang Indonesia. Jual itu. Tambah ginjalmu. 2 miliar satu ginjal, 2 di dalam, 9 miliar sudah itu. Mata, kaki, maka wajar ketika dikatakan kau tidak bisa membayar nikmatnya Allah. Kau bilang kau rajin beribadah, ibadahmu bagus. Kisah Radiatul Adawiyah pernah menceritakan, ini kisah berhikmah namanya. Yang kita ambil jangan proses ceritanya, tapi hikmahnya yang kita ambil. Ada orang ibadahnya 300 tahun. Apa kerjanya selama hidup? Ibadah, makan, tidur, ibadah. Itu aja. 300 tahun. Ketika dia wafat, dengar suara firman Allah. Dia kata, Allah masuk ke surga karena ridaku. Tamano surga nasabak pamasiku. Tamako masuk ke surga karena ridaku. Ini orang 300 tahun komplain. Tunggu dulu Tuhan. Saya tidak mau masuk surga karena ridamu. Karena saya punya hak ibadahku 300 tahun. Kata Allah, kau berhitung-hitung rupanya. Baiklah, Jibril, ambil kalkulator. Jangan curah kau cari kalkulator. Maksudnya ini supaya gampang kau mengerti. Nah, hitung amalnya. Hitung amalnya 300 tahun. Bandingkan dengan nikmatku. Ambil 1 biji matanya. Timbang biji matanya sebelah kanan. 300 tahun ibadahnya sebelah kiri. Timbang punya timbang. Subhanallah, maha suci Allah. Mana yang lebih berat? Matanya sebelah kanan. Kata Allah, itu baru mata kananmu itu. Kau kira kau bisa beribadah kalau sakit terus matamu? Kau kira kau beribadah kalau kentut-kentut kau? Baru mau tawaf. Labbaik. Tidak bisa bos. Dia ketawa, saya suruh sini. Kau kira saya stand up? Iya. Maka Allah katakan, kau tidak bisa bayar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Banyak saya kasih kau nikmat. Karena banyak dikasih nikmat, maka pertama ucapkan hamdalah. Supaya berbekas itu ucapanmu, jangan kau terlalu buru-buru bos. Ucapkan dengan tenang, lalu usap dadamu. Itu insya Allah ada bekasnya. Wih, kau naik pegolongan? Alhamdulillah. Apa artinya itu? Wih, kau dapat promosi? Alhamdulillah. Apa artinya itu? Coba kau dengar orang zikir kalau di masjid. Saya biasa juga bingung. Tak tahu apa dia bilang. Terlalu cepat. Tidak jelas. Kayak makan pisang goreng panas. Apa itu bos? Udah jelas. Maka kalau bisa berbekas, alhamdulillahirabbil alamin. Dapat WhatsApp cewek tuh. Cintamu ku terima bang. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf dek, saya punya istri. Ya. Coba mulai besok Bapak praktekkan. Begitu bangun tidur selamat, selesai baca doa, lalu ucapkan alhamdulillah. Pasti berbekas di hati, Pak. Yang kedua, menurut Quran tadi, sudah kau saya kasih nikmat. Yang kedua, ayo, fasolli. Maka bersolatlah. Kalau kau merasa bersyukur atas nikmat saya berikan kepadamu, solat. Kenapa? Karena solat adalah bentuk kesyukuranmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solat adalah puncak penghambaanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya engineer, saya dokter, saya PR, saya ustadz. Oke, kau semua apa saja, tapi kau hambaku, kau sujud di depanku. Saya wali kota, saya presiden, saya menteri, saya pengusaha, saya kontraktor. Kamu tetap hambaku, kau sujud di depanku. Kau husuk atau tidak, kau baik sholatmu atau tidak, lakukan soal husukmu, saya punya urusan. Sholat. Puncak keimanan kita.
kesyukuran kita, penghambaan kita kepada Allah, itulah solat. Dan Allah marah ketika kalian tidak solat. Kenapa? Allah murka ketika kalian tidak solat. Karena inilah ibadah solat yang paling gampang kau lakukan. Allah tidak menuntutmu susah seperti haji. Harus ngantri bertahun-tahun. Uang puluhan juta keluar. Sebulan kita tinggalkan pekerjaan dan keluarga. Zakat perlu uang. Puasa perlu lapar sehari selama 30 hari. Tapi sholat, apa alasanmu bos kok tidak sholat? Apa? Nggak ada uang Ustaz? Nggak dibayar? Nggak hafal Ustaz? Boleh kau baca? Kau sholat sambil baca buku? Allahu Akbar. Baca itu doa tuntunan. Allahu Akbar. Kau dilihat anakmu, kau jelaskan nanti. Inilah nak, karena bapak dulu tidak pernah belajar. Nah, kamu belajar supaya kau tidak seperti bapak ini. Ya, apalagi alasanmu tidak mau sholat. Saya tidak lihat kiblat Ustaz, kau menghadap kemana saja. Saya tidak bisa kena air Ustaz, kau tayamum. Beda haji bos. Ada uangmu, tidak sehat, tidak berangkat. Kau sehat, tidak ada uangmu, tidak berangkat. Sehat, ada uang, tidak ada porsi, tidak berangkat. Ada porsi, tiba-tiba ilegal, tidak berangkat. Tapi sholat, ayo. Tidak ada kalasan. Biar ada uang, ada waktu, sehat, tapi harus ke Mekah. Tidak boleh kau haji kalau tidak di Mekah. Tapi sholat, boleh tidak sholat di Timika? Boleh tidak sholat di Sorong? Boleh tidak sholat di Bali? Boleh sholat di New York? Boleh, tapi haji boleh tidak di New York? Tidak, harus ke Mekah. Maka Allah marah ketika kau tidak sholat. Kenapa? Ini ibadah yang paling gampang. Dan itu bentuk kasih sayang saya kepadamu, kepada Allah. Saya sayang kamu, maka saya suruh kau sholat. Mulai dari takbir, sudah kita puji Allah. Sampai ada doa 8 yang kamu minta kepada Allah ketika kau sholat. Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warsukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Itu dalam sholat kau minta. Apa alasanmu kau tidak sholat? Maka kalau kau merasa bersyukur, perbaiki sholatmu bos. Kau bohong kalau kau bilang alhamdulillah atas nikmat Allah. Tapi kau tidak sholat, marah Tuhan, kau pembohong. Kalau kau bersyukur, kau datang sujud di hadapanku. Tuan-tuan, harga dirimu dalam tubuh kepala. Bercanda, dorong pantatku, saya masih ketawa. Dorong perutku, saya masih senyum. Tapi coba dorong kepalaku. Kurang ajar kau. Kenapa? Harga diri bos. Apa yang hina di dalam diri kita? Kaki. Kau kasih saya uang pakai kaki. Pada saat, honormu. Oh, saya bilang saya biar miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Kenapa? Harga diri bos. Tapi ketika kau di hadapan Allah, kamu semulia-muliamu di dunia, kamu mau presiden, mau apapun, kamu hina di hadapanku. Sundukkan kepalamu. Sehina kakimu. Kenapa? Kamu hamba, saya Tuhanmu. Maka orang yang tidak sujud di hadapan Allah, dialah bentuk pembangkangan paling besar kepada Allah. Salat. Coba lihat. Solat juga adalah puncak penghambaan kepada Allah. Maknanya, karena dalam solat kau tidak boleh lakukan apa-apa kecuali kau sembah Allah. Haji, boleh kau sambil nyanyi bos. Tawaf, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Boleh. Ayo. Bayar zakat, boleh kau sambil nyanyi. Insaflah wahai ini ustaz zakatku. Usia bila diri. Ustaz ini. Boleh.
Tapi sholat, boleh kau nyanyi? Allahu Akbar. Begadang jangan begadang. Batal. Kenapa? Tidak boleh ada kegiatan lain kecuali kau menghamba. Sholat, boleh sambil dagang? Tidak boleh. Allahu Akbar kabira. Bang, berapa bensin? Sebentar ya. Tidak bisa. Kenapa? Kau lagi menghamba kepada Allah. Ayo. Ada yang malas sholat di sini. Kau bilang apa alasanmu? Apa? Hah? Apa? Sebagai tentara polisi, lagi tugas keamanan, tidak boleh tinggalkan pos. Tiba waktu sholat duhur, sudah mau habis, mau masuk asar, silakan kau sholat. Namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang. Gimana caranya Ustaz? Nah, misal berdua tugas, ya. Nah, di depan selesaikan dulu 1 rakaat. Yang di belakang dia pegang senjatanya. 1 rakaat selesai, yang di depan dia lagi yang pegang senjatanya. Yang di belakang selesaikan 1 rakaat, yang depan tunggu selesai 1 rakaat di belakang sambil dia pegang senjatanya. Namanya sholat khauf. Boleh, boleh. Apa lagi? Hah? Ayo. Saya tidak akan bisa kena air, tayamum. Sudah. Di tengah hutan Ustaz, tidak ada pasir, pohon. Kalau pasir tadi, cuma kalau sebelum kau pakai, tepuk dulu setelah kau usah pasir. Begini dulu. Kenapa? Nanti ada pasir masuk tangan matamu, bos. Tidak jadi kau salat. Aduh. Apa lagi? Hah? Saya sariawan Ustaz. Silakan kau salat sariawan. Allah tahu kalau lagi sholat, kalau lagi sariawan. Apa lagi? Hah? Apa? Tidak ada bos. Ayo. Oh dia tidak sholat Ustaz. Dia kaya. Ada kala kayanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dicatat dalam sejarah perjalanan manusia dari Adam sampai sekarang. Tidak ada kala kaya itu Nabi Sulaiman. Ayo, kunci gudangnya ratusan onta yang bawa. Kunci gudang. Rumahnya, para pekarangannya kerikil emas. Kita orang Bugis paling giginya dikasih emas. Ayo, apa? Kau gagah, kau kalah gagahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf disuruh jalan depan ibu-ibu. Ibu-ibu terpesona tanpa dia sadar diiris tangannya karena terpesona wajahnya Nabi Yusuf. Kamu jangankan iris tangan, bau ketek saja kau bisa rauh kalau dia lewat. Gagak bau ketek. Hebatnya itu. Yusuf cakap tetap beribadah. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Ayub alaihissalam, bininya berkata, kau doa lah bang, kau kan Nabi. Saya malu berdoa kepada Allah. Nikmatku, sehatku jauh lebih banyak daripada sakitku. Ayo. Tidak ada alasan bagi kita tidak sholat. Kecuali 1, hilang ingatan. Kalau bapak merasa gila, boleh. Kenapa tidak sholat? Gila Ustaz. Boleh. Boleh. 2, boleh tidak sholat? Belum balik. Kalau ada di sini adik-adik belum pernah merasa mimpi basah, boleh kau tidak sholat. Kenapa? Belum balik. Gimana caranya belum balik? SMP aja kau sudah kreatif sendiri. Ayo, apa lagi? 3, kau boleh tidak sholat dalam tekanan. Tiba-tiba datang Belanda, Porlander, hop perdomes. Ini anak ini Belanda. Ini pitung hana halvet. Kau sholat, saya pecahkan kepalamu. Senjata di kepala. Boleh, Anda dalam keadaan terpaksa. Ada begitu di sini. Kalau kau sholat, saya kasih keluar kau dari Freeport. Enggak. Makanya, kalau kalian bersyukur, sholat.